Sejumlah petugas melakukan penyergapan terhadap kurir sabu di kawasan Jalan Aksara, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat disergap, pengendara sabu sempat terjatuh dari motornya dan berusaha kabur. Naas, usaha pelarian pengedar gagal lantaran petugas dengan sigap mengapung dan menangkapnya. Saat digeledah, petugas menemukan barang bukti sabu sebanyak 22 kg yang tersimpan di dalam goni di motornya. Pengedar dengan barang bukti narkoba langsung digelandang ke Mapolrestabes Medan untuk dilakukan pengembangan lanjutan. Barang bukti tersebut didapatkan penyidik atau petugas Sat Narkoba karena informasi dari masyarakat yang rencananya akan dikirim ke arah Pancur Batu. Atas perbuatannya, pengedar sabu dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. Sementara itu, petugas masih melakukan pengembangan dengan memburu bandar narkoba dari pengedar sabu itu yang identitasnya telah diketahui. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Kobaran api disertai ledakan besar terjadi di tengah insiden kebakaran pabrik tempat pengolahan minyak sawit di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu petang. Api cepat membesar dan menyebar akibat banyaknya bahan mudah terbakar hingga membuat panik karyawan dan warga di lokasi kejadian. 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang yang diterjunkan ke lokasi kejadian sempat terkendala sumber air yang jauh dari lokasi. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 20 personil damkar berjibaku selama 1,5 jam. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik di bagian mesin penyulingan minyak sawit. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini karena karyawan berhasil menyelamatkan diri. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Video amatir merekam detik-detik penangkapan WNA Amerika Serikat di sebuah apartemen di daerah Cisau, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku ini merupakan atlet basket profesional berinisial JDS yang membela klub Tangerang Hawk di Liga Basket Nasional. Pelaku kedapatan membeli paket narkoba jenis permen ganja. Kasus ini terungkap dari hasil kecurigaan Bea Cukai Jakarta, adanya pengiriman barang 1 kardus paket permen dari negara Thailand ke sebuah apartemen. Pelaku memesan permen ganja untuk membuka jalur pengiriman pertama. Tujuannya memastikan pesanan supaya aman tidak terdeteksi sebagai narkoba oleh aparat kepolisian. Namun upayanya gagal karena langsung tertangkap polisi. Barang bukti yang diamankan 132 bungkus permen ganja dengan berat total 869 gram yang mengandung narkoba golongan 1 jenis Delta 9-THC. Modus kali ini adalah seolah-olah seperti permen. Ya, berkat dengan kejelian petugas, akhirnya peredaran narkotika yang ada di Indonesia itu bisa diidentifikasi dan bisa ditangkap pelaku. Akibat perbuatannya, karir pelaku sebagai atlet pembasket terancam terhenti karena tersandung kasus narkoba. Kini pelaku dijerat pasal 114 subsidiar 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Juru parkir liar kabur ketika tahu kedatangan petugas di kawasan Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sejumlah petugas langsung bergerak cepat melakukan pengejaran hingga seorang petugas terjatuh saat terlibat adu fisik. Beruntung beberapa petugas lainnya berhasil mengamankan jukir liar tersebut. Dari sejumlah titik keramaian di kawasan Pasar Tanah Abang dan salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Tamrin, petugas juga mengamankan belasan juru parkir liar. Operasi Berantas Jaya 2025 sengaja digelar menyusul kian maraknya aksi premanisme berkedok jukir liar yang cukup meresahkan masyarakat khususnya para pengunjung.
Iya, pada saat kita melakukan operasi itu ada beberapa yang begitu kita tiba mereka tahu mereka kabur, namun bisa dikejar sama anggota kita dan kita amankan beberapa uang yang hasil mereka pada saat kita amankan. Pada razia kali ini petugas berhasil mengamankan 13 preman berkedok juru parkir liar. Mereka selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta Pusat, Ranistun Sanjaya iNews melaporkan. Satu persatu preman berkedok juru parkir liar dan paogah yang beroperasi di sekitaran Jalan Raya Cisauk 8, Kabupaten Tangerang diamankan tim presisi Polsek Cisauk. Para preman ini diamankan karena adanya laporan masyarakat terkait pungutan liar di sejumlah titik. Bahkan dari hasil penggeledahan, polisi menemukan ratusan ribu uang tunai dari dalam kantong preman. Kapolsek Cisauk AKP Dadi Arsya menyatakan, pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk aktif melaporkan jika ada premanisme seperti mata elang, debt collector, juru parkir liar, paogah, hingga tawuran. Kami menghimbau kepada masyarakat apabila ada ormas kelompok masyarakat yang melakukan pemerasan, ancaman kekerasan, kelompok remaja yang hendak tawuran, atau debt collector yang memaksa merampas kendaraan agar segera menghubungi polisi. Sementara itu, usai diamankan, para preman ini pun langsung digelandang ke Mapolsek guna pemeriksaan lebih lanjut. Razia preman ini akan terus dilakukan guna memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo iNews melaporkan. Kenapa? Gak ada jalan baiknya. Kan kemudian dipakai batu, selesaikan kan. Ngapain tahan lagi? 6 debt collector mengadang satu unit mobil yang dikemudikan seorang wanita di Jalan Coklo Aminoto, kisaran Asahan, Sumatera Utara. Sempat terjadi perdebatan antara wanita yang menjadi korban tarik paksa dengan debt collector tersebut. Pelaku meminta uang sebesar 15 juta rupiah kepada pemilik mobil agar mobil tidak ditarik. Pemilik mobil yang terus bertahan mendapat perlawanan dari debt collector dan menarik paksa dengan menggunakan mobil derek. Kemudian pelaku mengamuk karena anak dan keluarganya masih berada di dalam mobil. Ada aku di dalam. Kamu jangan tanya. Bersama keluarganya melintas Jalan Cokro Aminoto kisaran dengan mengendarai satu unit mobil Mitsubishi Mirage dengan nomor polisi BM 1765 PG. Kemudian Ibu Dani beserta keluarganya itu dihadang secara paksa oleh terduga TSK yang mengaku sebagai debt collector dari finance. Atas perbuatannya, kini pelaku dijerat pasal berlapis atas perampasan dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun kurungan penjara. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri iNews melaporkan. Upaya mengungkap dan menangkap pelaku pencurian dengan kekerasan di jalanan yang meresahkan warga terus dilakukan petugas Satreskrim Polresta Sidoarjo. Dalam waktu kurang dari 24 jam, 5 pelaku anggota komplotan curas dengan modus jamret berhasil ditangkap di sejumlah tempat yang berbeda. Dari 5 pelaku masing-masing DI, MI, AG, MPC, dan DY. Kelimanya warga Surabaya, Lamongan, dan Sidoarjo, salah satu diantaranya ditembak kakinya karena berusaha menyerang petugas saat hendak ditangkap. Dari hasil pemeriksaan, polisi diketahui kelima pelaku merupakan residivis kasus yang sama. Dalam menjalankan aksinya, pelaku tak segan melukai korbannya. Terakhir, pelaku melakukan aksinya hingga menyebabkan korbannya tewas setelah menarik tas korban hingga terjatuh. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa sejumlah uang tunai hasil kejahatan dan sejumlah motor yang digunakan para pelaku sebagai alat kejahatan. Pemeriksaan menyampaikan memepet dari korban, kemudian menarik tas korban. Jadi setelah ditarik, korban terjatuh. Ya, kemudian karena terjatuh itu yang mengenai kepala, kemudian mengakibatkan korban kritis dan dalam perawatan di rumah sakit di Sidoarjo, korban meninggal dunia. Kini pihaknya tengah melakukan pengembangan kasus karena diduga masih ada pelaku lain yang ikut membantu 5 pelaku yang ditangkap. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra iNews melaporkan.
Truk tangki Pertamina menabrak 3 bangunan ruko di Jalan Dr. Sumarno, Cakung, Jakarta Timur. Sopir truk terpaksa banting setir ke kiri guna menghindari motor berhenti mendadak akibat lampu penyeberangan. Selain 3 bangunan ruko dan truk mengalami kerusakan akibat kecelakaan tersebut, sopir dan kenek sempat terjepit. Tidak ada korban jiwa atas kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Ya kan posisinya saya lagi jalan pelan Pak. Depan itu ada motor 4 kalau nggak salah. Tiba-tiba itu lampu merah penyeberangan tiba-tiba merah aja gitu. Nggak ada apa-apa, kuning atau gimana langsung merah. Nggak ada. Otomatis kan motor pada berhenti tuh. Saya mah udah ngerem, udah ngelakson. Nggak kerem sama saya. Pasca kejadian, truk mengangkut BBM milik Pertamina dievakuasi dengan menggunakan mobil derek besar. Sementara arus lalu lintas kendaraan di sekitar lokasi kejadian, terutama dari Penggilingan ke Pulau Gebang, sudah kembali normal. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kobaran api membakar sebuah gudang kayu Bekasi Timur Raya, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kobaran api yang teramat besar begitu sulit untuk dipadamkan. Besarnya api menyambar ke sejumlah kios lain yang bersebelahan dengan gudang kayu. Meski demikian, sejumlah petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan si jago merah. Posisi api udah lumayan gede lah, jadi kita juga udah panik aja. Gitu. Dari apa tadi awal api Bang? Tadi? Iya, posisi udah agak gede aja, kita juga udah langsung panik aja gitu, langsung evakuasi barang-barang keluarga. Sedikitnya 18 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Timur diterjunkan untuk memadamkan kobaran api. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikah itu muampun, netizen lampar, kabala aki. Naas menimpa seorang bocah warga Kecamatan Pengantenan, Pamekasan, Jawa Timur. Korban ditemukan meninggal dunia setelah terseret arus sungai. Sebelumnya, korban bersama adiknya mandi hujan di saluran irigasi di sekitar rumahnya. Namun saat itu tiba-tiba korban bersama adiknya terseret arus aliran irigasi hingga ke sungai yang tak jauh dari tempat mereka bermain. Warga yang melihat kejadian tersebut berusaha menolong keduanya dan warga berhasil menyelamatkan sang adik. Sementara korban hilang terseret arus sungai yang deras. Dibantu masyarakat, tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban 1,5 km dari lokasi kejadian. Korban yang hilang kemarin atas nama Muhammad Khairi ini sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Korban langsung dibawa pulang ke rumah duka untuk disemayamkan dan dimakamkan oleh keluarga korban. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, kini pihak TNI telah melakukan sterilisasi pada area peledakan amunisi tak layak pakai di pesisir Garut, Jawa Barat. Penutupan dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi warga sekitar yang mendekat ke lokasi tersebut setelah kejadian meledaknya amunisi tak layak pakai yang mengakibatkan sebanyak 13 orang meninggal dunia. Sementara seluruh korban meninggal dunia yang sempat berada di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Pamempek kini telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. 13 korban yang terjadi dari peristiwa meledaknya amunisi tak layak pakai ini. Adapun keempat korban ini merupakan anggota TNI dan 9 orang lainnya ini merupakan korban sipil, di mana pada Selasa malam ini kami mendapatkan informasi bahwa ke-9 korban yang merupakan orang sipil ini sudah dikembalikan ke keluarganya masing-masing untuk disemayamkan, di mana pada Selasa malam ini terdapat 3 korban sipil yang sudah dibawa menggunakan ambulans langsung dari RSUD Pamengpek, Garut, Jawa Barat untuk nantinya disemayamkan di kediamannya masing-masing. Selain itu kami juga memantau bahwa terdapat beberapa pejabat yang hadir di RSUD Pamengpek untuk memberikan dukungan moral kepada para keluarga korban, yaitu ada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan juga Pangdam 3 Siliwangi. Adapun terkait dengan kronologis peristiwa meledaknya amunisi tak layak pakai yang akan dimusnahkan oleh pihak TNI ini, pihak TNI AD ini juga masih terus melakukan investigasi lanjutan untuk mengetahui penyebab pasti dari meledaknya amunisi tak layak pakai ini. Dari Garut, Jawa Barat, Hamzah Hasibuan Rizky Ihwal, iNews melaporkan.
Podcaster Sentana TV, Michael Sinaga, memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Rabu pagi. Ini adalah pemanggilan kedua setelah sebelumnya Michael Sinaga tidak dapat memenuhi panggilan Polda Metro Jaya karena kondisi fisik tidak fit. Menurut Michael, dalam surat panggilan ia diperiksa terkait tayangan tanggal 26 Maret dan bintang tamu podcastnya yang berkaitan dengan tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Namun Michael menegaskan pada tanggal tersebut dirinya tidak menanyakan apapun khususnya yang berkaitan dengan kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Ya saya merasa tidak ada hubungan dengan tanggal 26, itu aja. Oh ya, konten tersebut kan saya mendapatkan sebuah kabar dari Pak Roy Suryo. Saya mendapatkan sebuah dokumen katanya, sebuah gambar dari internet. Bagaimana kalau saya melakukan sebuah analisa, ya. Kalau memang membutuhkan tempat, kita siap menyediakan. Siapapun yang membutuhkan tempat, bahkan misalnya pengacaranya Pak Joko Widodo sendiri, Pak Yakub misalnya membutuhkan tempat untuk mengklarifikasi sesuatu, saya welcome. Dalam pemeriksaan kasus ini, Michael memberikan klarifikasi kepada pihak kepolisian. Namun Michael mengatakan tidak ada persiapan khusus atau dokumen yang dibawa. Dari Jakarta, Hendra Aprila, Setro Pratomo, dan Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Sebelum Pak Anies, kita juga... Sidang mediasi ketiga terkait perbuatan melawan hukum dugaan ijazah SMA palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Pengadilan Negeri Solo kembali berakhir deadlock Rabu siang. Dalam mediasi ini, pihak Jokowi mempersilahkan penggugat Muhammad Taufik untuk membuktikan dalilnya. Namun karena mediasi tidak menemukan titik temu antara pihak tergugat satu, yaitu Jokowi, dengan penggugat Muhammad Taufik, maka dinyatakan tidak terjadi kesepakatan damai. Dengan demikian, pihak tergugat satu sudah tidak perlu menghadiri mediasi keempat pekan depan karena pintu damai sudah tertutup. Namun untuk KPU Kota Solo sebagai tergugat 2, SMA 6 Solo sebagai tergugat 3, dan Universitas Gadjah Mada sebagai tergugat 4 diminta menghadiri. Namun untuk KPU Kota Solo sebagai tergugat 2, SMA Negeri 6 Solo sebagai tergugat 3, dan Universitas Gadjah Mada sebagai tergugat 4 diminta menghadiri mediasi keempat tersebut oleh mediator. Telah menyatakan bahwa untuk penyelesaian sengketa melalui mediasi dinyatakan deadlock atau tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai. Pihak tergugat satu menutup pintu damai karena memiliki keyakinan atas keabsahan ijazah Jokowi yang sudah terkonfirmasi dengan adanya penjelasan baik dari pihak UGM sebagai institusi yang menerbitkan ijazah S1 Fakultas Kehutanan maupun pihak SMA 6 Solo yang menerbitkan ijazah SMA Jokowi. Di sisi lain, pihak penggugat menyatakan masih menghormati proses mediasi karena hal ini diatur dalam peraturan Mahkamah Agung. Kami sebagai penggugat itu sebenarnya masih menghormati yang namanya proses mediasi. Jadi proses mediasi ini kan diatur di dalam Perma dan kami menghormati itu. Dan ini memang yang harus dilalui. Jokowi sendiri tidak hadir dalam sidang mediasi ini. Presiden ke-7 RI itu justru menyempatkan diri mengunjungi mantan dosennya di Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta, yaitu Bapak Kasmujo, di kediamannya Selasa siang. Jokowi mendatangi dosen berusia 75 tahun itu karena mendengar kabar Dekan Fakultas Kehutanan dan Rektor UGM itu digugat. Kedatangannya untuk membantu dari sisi hukum, namun ternyata sudah mendapat bantuan dari Fakultas Kehutanan UGM. Beliau ini kan sudah tua, sudah sepuh. Saya ke sana untuk mengkonfirmasi apakah mungkin saya bisa membantu dari sisi tim hukumnya. Tapi ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dan Gubernur Jabar Deddy Mulyadi mengunjungi pelajar yang sedang menjalani pembinaan pendidikan karakter di Barak Militer di Purwakarta. Deddy Mulyadi berencana akan memperpanjang pendidikan karakter pelajar ini dari 14 hari menjadi 18 hari. Setelah selesai menjalani pendidikan karakter di Barak Militer, 39 pelajar rencananya juga akan dididik secara khusus di Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB Purwakarta. Anak-anak ini dari sini nanti pindah ke SKB. Nah di SKB itu nanti kita langsung belajar akademik di setiap ruangan, tetapi pelatih disiplinnya tetap disiapkan. Kami akan minta 5 orang dari resimen ini untuk menjadi pelatih tenaga pendamping guru.
yang sudah ada di sana. Jadi nanti hari Minggu mereka sudah pindah mes dan saya lihat sudah segar-segar. Nanti di sana sudah berlatih sepak bola, bulu tangkis, berbagai kegiatan olahraga yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Sementara itu, Kementerian Komdiji akan terus melakukan pemantauan dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan pendidikan karakter di barak militer. Kami kan concernnya bagaimana untuk mengembalikan anak-anak Indonesia itu sehat, kuat, baik dari sisi mental maupun fisik, yang kita lihat dari mengatur perilaku anak di ruang digital. Meski polemik pelajar yang dikirim ke barak militer masih terus bergulir, pendidikan karakter di barak militer, program Gubernur Jawa Barat tetap jalan terus. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menerima penganugerahan Bintang Kebesaran Negara Brunei Darussalam yang diberikan langsung Sultan Brunei Hassan Al-Bolkiah. Presiden Prabowo Subianto yang tiba di Bandara Internasional Brunei, Bandar Seri Bengawan, Rabu pagi waktu setempat disambut pasukan jajar kehormatan, sejumlah pejabat tinggi Brunei Darussalam, serta jajaran pejabat perwakilan Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menerima bintang kebesaran tertinggi dari Kesultanan Brunei Darussalam. Penghargaan bernama Darjah Kerabat Laila Utama yang amat dihormati dianugerahkan langsung Sultan Hassan Al-Bolkiah di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Begawan. Penghargaan ini merupakan tanda jasa tertinggi dari Kesultanan Brunei yang diberikan kepada para kepala negara dan pemimpin dunia.